Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku setelah sekian lama kita nggak bahas saham ya. Oke, kita di sini akan melakukan market review untuk kemarin ya, tanggal 18 September 2023. Market hari Senin. Market hari Senin itu kemarin IHSG ditutup merah ya teman-teman ya, dan itu wajar banget. Dia ada penurunan 0,67%. Ya, dia nggak bisa tembus di sini ya, di 7000-nya, jadi dia akan sedikit koreksi. Menurutku wajar aja. Kalau misalkan dia koreksi, target penurunan sampai 6900. Kalau misalkan masih break dari 6900, targetnya ke 6850 teman-teman. Itu gambaran untuk IHSG, jadi silakan waspada buat teman-teman yang trading di saham ada kaitannya sama IHSG, mungkin bisa dipantau-pantau dulu gitu ya. Untuk IHSG gambarannya singkat aja. Next kita mau coba masuk ke saham lead ya. Kita coba masuk ke saham lead. Oke, saham lead ini saham bangun dari 50 ya, buat yang suka aja. Yang nggak suka mungkin bisa di skip aja. Gitu ya teman-teman ya. Target lead ini kemarin ada kenaikan lumayan tinggi ya, lumayan ramai juga transaksinya nih, naiknya 17,81% ya, di close harga 86. Target untuk terdekat si lead ini ya menurutku ada di 92 teman-teman. Untuk lead target terdekat ada di 90 ya, 93 lah. 93. Nextnya kalau misalkan 93 power buy nya masih kuat, dia bakal ke 99 ya, 98 99 lah gitu. Ini target untuk lead. Catatannya dia jangan break dari 80 gitu aja, jangan break dari 78 sampai 80, jadi area support terdekatnya dia itu untuk lead ya gitu. Kalau misalkan kalian oke, silahkan masuk. Kalau misalkan kalian belum terbiasa sama saham-saham yang mungkin under 100 yang pergerakannya lumayan volatile, bisa masuk ke saham-saham second liner atau golongan kedua gitu. Kita cek lanjut ke Teguh. Teguh ini kemarin masuk rekomendasi di grup Telegram yang gratis ya, di grup member juga. Kalau enaknya di grup member itu udah ada gambarannya beserta area take profit dan stop loss-nya. Silahkan yang mau join bisa cek deskripsi. Lead ini bagus, cuman dia di bawah itu ninggalin gap ya. Terdekat sih kalau misalkan lead itu tembus di 198 lah ya untuk lead gitu. Kita coba pakai Fibonacci low ya, targetnya dia di 198. Untuk lead terdekat ke situ dulu, jadi siap-siap aja. Mungkin dia akan terbatas kenaikannya karena juga sebelumnya udah ada kenaikan all time high ya, kalau nggak salah di sini di tanggal 15 September ya. 15 September dia 34%, kemarin Senin juga 34%, jadi mungkin kenaikan hari ini terbatas. Buat yang udah biasa scalping di 1 atau 3 menit, silahkan dipantau-pantau aja. Untuk nyopet menurutku masih menarik ya teman-teman ya. Ini untuk si Teguk ya. Next kita masuk ke PTMP ya, kita coba cek PTMP Mitra Pak. Oke, kalau dari chart PTMP ini bagus ya, dia ada sedikit konsolidasi di sini, kalian bisa lihat ya di harga nih, harganya di sini supportnya 120 sampai di harga kurang lebih di sini, kurang lebih di sinilah 144. Jadi dia bakal tektok di situ dulu. Buat yang belum punya barang bisa jadiin itu area buy sell-nya ya. Masuk di dekat-dekat 120-an, nanti di area 144 bisa di take profit. Kalau misalkan 144 break, dia potensi ke sini terdekatnya teman-teman. Terdekat ke 162. Itu untuk si PTMP ya. Jadi targetnya masih oke nih, karena dia juga kalau dilihat trennya masih bagus ya dibandingin yang lain ya, dia masih ikut lah. Jadi targetnya lumayan jauh nih untuk si PTMP. Tapi nanti kita akan
bikin market reviewnya. Jadi kita akan pantau pelan-pelan untuk si PTMP. Itu target terdekat di 144 dulu, nextnya di 162. Kalau 162 dia break, dia potensinya ke sini untuk PTMP di 176. Gitu, itu untuk target swing ya. Jadi base buy-nya di harga ya sekitar 120-an sampai 130. Gitu. Untuk si PTMP. Nextnya kita coba ke Wood, teman-teman. Oke, Wood ini kemarin chartnya bagus ya. Aku suka chart kayak gini, tarik turun habis itu diturunin dulu, habis itu ditarik ke atas. Kalau aku pribadi bagus nih. Cuman ya waspada aja sama penurunan sekarang karena dia udah ARA dan ARB simetris ya. Siap-siap aja, supportnya itu masih di harga ini untuk si Wood 396. Ini adalah supportnya. Aku nggak ngerti itu berapa persen, tapi waspada aja di situ karena itu adalah area support yang lumayan kuat menurutku. Jadi jangan sampai break lah di harga itu. Soalnya kalau misalkan itu break berarti dia nanti bakal tembus lumayan dalam, dan itu mungkin di skip aja teman-teman. Jadi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 396, dia bakal menguji di sini mungkin ya terdekat ada di 490 teman-teman. Untuk si Wood ya, kita coba kasih garis saja biar gampang. Dia si Wood dia bakal nyoba kalau 450 kayaknya terlalu jauh. Dia bakal nyoba di sini mungkin ya. 446 untuk si Wood terdekat, dia bakal nguji ke situ dulu. Kalau dia kuat, dia bakal lanjut ya sinilah 458. Untuk si Wood gambarannya kayak gini. Catatannya dia harus bertahan di atas 396. Kalau 396 terlalu jauh, minor supportnya ada di sini. Ya kurang lebih di sinilah. 418. Gitu ya. Jadi proyeksinya kita kayak gini untuk si Wood. Dia mantul dari supportnya dan siap menguji resisten terdekat. Gitu ya, ini untuk gambaran si Wood. Kalau misalkan kalian tertarik silahkan entry, kalau misalkan enggak ya silahkan skip aja. Ini market review aja untuk pergerakan hari Senin kemarin. Buat yang mau join member, kalian bisa cek deskripsi, nanti aku kasih nomor akun adminnya langsung ya. Oke, ini next MPXL. Oke, jadi MPXL ini sebenarnya dia bagus ya. Secara tren dia naik juga kalau misalkan dilihat di sini ya. Dia juga oke lah sebenarnya gini kan sebenarnya. Cuman karena dia itu kemarin ini dia closingnya jelek banget, 9,3 minus ya, dan di close di harga terendah kayaknya. Enggak, harga terendah di close di harga terendahnya 174. Jadi dia bakal lanjut koreksi menurutku sampai di sini. Ya, dia bakal lanjut koreksi sampai di 167. Ya, kurang lebih 167 lah. Dari 164 kurang lebih di situ ya. 164 165 dia bakal lanjut koreksi di situ. Kalau misalkan itu dia masih nggak kuat bertahan, dia bakal sampai 150. Jadi gambarannya untuk si MPXL menurutku kalau dia break dari sini ya, dia bakal koreksi lumayan dalam, dan itu menurutku malah bagus biar chartnya nggak terlalu nanjak terus kayak AMMN. Sehat-sehat aja untuk MPXL kalau misalkan mau koreksi gitu. Next kita bahas ke OMED. Oke, si OMED ya OMED untuk beberapa waktu lalu dia masih belum bisa keluar dari area tektoknya. Ini di sini kelihatan nih. Untuk MED resisten sama supportnya masih belum bisa keluar dari situ. Nih terdekat sih gini dulu untuk gambaran si MED ya, dari 200 sampai 224 lah. Nah, dia masih tektok di situ. Ini kalau misalkan candlenya diganti candle 4 jam atau 2 jam nanti kelihatan ya. Tapi aku di sini 1 jam udah cukup. Jadi selama dia belum bisa break dari 224, kalian bisa tunggu di area merahnya. Jadi kalau misalkan dikasih koreksi nih sampai harga 200, 206,
buy aja. Jadi kasih stop loss 3%, target resistennya ada di 224, terdekat dia ke situ dulu. Kalau dia break 224 baru dia menarik, dia akan lanjut ke 232. Oke, gini ya. Kalau misalkan 224 break baru dia akan lanjut ke 230 lah, kurang lebih di situ. Ini gambaran untuk si OMED. Nextnya NSSS, Nusantara Sawit Sejahtera. Oke. NSSS ini technical rebound ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak salah sih dia technical rebound ya. Di sini dia mantul dari supportnya kemarin itu di sini 172, itu bisa jadi batas support kalian kalau misalkan mau entry. Selama di atas itu masih oke ya, 172. Nextnya dia bakal nguji resisten di sini. Sorry, bentar, kita ganti warnanya dulu. Dia bakal nguji kurang lebih di sini dulu ya. Terdekat itu 193 dulu. Dia harus break dari 193 kalau misalkan dia mau lanjut ke sini lah, 200 ya. Jadi selama bertahan di atas 172 masih oke menurutku. Jadi ini bisa jadi technical rebound, bisa juga pemantulan karena udah turun lumayan dalam ya teman-teman ya. Jadi gini, bisa aja gini nanti teman-teman gambarnya. Nah, jadi uptrendnya dia nanti kayak gini, ini bisa juga untuk jangka panjang, nggak usah jangka panjang ya, untuk swing ya, potensinya dia ke 230-an lah. Cuman itu perlu waktu dan dia perlu break di area-area tadi yang kita sebutin, 193 dan 200 dulu. Untuk NSSS gitu teman-teman. Untuk yang terakhir kita bahas saham yang all time high ya, kalau nggak salah ini sama kayak si Medco kemarin kalau nggak salah. Wintermar. Kalau nggak salah dia all time high ya. Jadi kalau udah all time high kayak gini, yang mau masuk ya silahkan dibatasi resikonya gitu ya. Soalnya udah oke nih sahamnya nih. Jadi perlahan namun pasti. Kalau seperti ini buat yang mau entry silahkan batasi supportnya di ya 596 lah. 596 jadi area supportnya. Resisten terdekat ini karena kita nggak tahu kan all time high, ya udahan kasih aja di 700. Mana 700? Nah, kayak gini, kurang lebih kayak gini gambarannya. Jadi semoga aja nggak break dari 596. Kalau misalkan dia breakdown, dia bakal mencoba support selanjutnya ada di 525 gitu. Gitu ya gambaran ini saham all time high sama kayak si Medco. Jadi itu silahkan di analisa lagi kalau misalkan kalian mau entry, disesuaikan sama money management yang kalian siap gitu. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai sekarang. Kalau misalkan ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Yang mau join member nanti aku share analisa mingguan sekaligus ada rekomendasi saham harian. Yang mau konsultasi juga portofolio bisa di dalam grup, nanti khusus aku invite. Nanti aku coba cantumin nomornya admin di deskripsi. Gitu teman-teman, terima kasih yang udah join dan happy cuan teman-teman.